Sebetulnya begini ya, kalau kita bicara nyeri ulu hati itu sebetulnya secara medis itu kita katakan itu suatu sindrom dispepsia. Nah, sindrom dispepsia itu salah satu gejala utamanya itu adalah nyeri ulu hati. Ya. Jadi nyeri ulu hati itu penyebabnya macam-macam. Secara medis itu kita bisa bagi menjadi dua kategori. Ya. Satu memang karena ada penyebab khususnya, atau kita katakan itu sebagai ada organiknya gitu ya, ada penyebab organiknya. Yang kedua, yang itu kita katakan fungsional. Jadi kita harus tentukan dulu penyebabnya nyeri ulu hati ini apa. Gejala utamanya itu tentu rasa nyeri di ulu hati atau rasa tidak nyaman di ulu hati. Gejala-gejala lainnya itu bisa juga berupa kembung, cepat kenyang, makan baru 2-3 sendok misalnya, tapi pasien merasa sudah penuh, bisa berupa mual, sendawa, itu yang paling sering kita temukan. Pengobatannya itu tentu kita harus tahu dulu penyebab pastinya nyeri ulu hati itu apa. Katakan misalnya memang karena penyebabnya itu karena tukak lambung, tentu kita akan obati tukak lambungnya tersebut. Kita mulai dari pasien kita anjurkan untuk melihat bagaimana gaya hidupnya, apakah gaya hidupnya selama ini sudah tepat, sudah sehat, makan minumnya teratur, tidurnya istirahat cukup. Baru setelah itu kita berikan obat-obatan. Nah, obat-obatan ini juga sekarang ini banyak ya macamnya ya. Tapi prinsipnya adalah obat-obatan yang diberikan itu adalah obat-obatan yang dapat menekan produksi asam lambung sehingga luka atau tukak di lambung itu akan cepat sembuhnya. Contohnya, penyebab nyeri ulu hatinya itu karena ternyata ada batu di kantong empedu. Tentu yang kita obati adalah batu di kantong empedu tersebut. Nah, itu yang seringkali pasien menyamaratakan gitu ya. Setiap ada keluhan di nyeri ulu hati itu selalu dikatakan bahwa masalahnya pasti di lambung. Dalam kenyataannya nggak selalu begitu. Gitu. Jadi kita harus pastikan dulu apa sebetulnya penyebab dari nyeri di ulu hati tersebut. Seringkali pasien datang dengan keluhan nyeri ulu hati itu merasa cemas ya, karena pasien takut gitu, apakah jangan-jangan ini keluhan saya, nyeri ulu hati saya ini bagian dari penyakit jantung. Pasien tidak perlu cemas ya, kita bisa lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kelainannya itu memang bukan dari gangguan jantung, tapi karena gangguan di lambung. Sebetulnya endoskopi ini tindakan yang nggak seperti dibayangkan orang umum ya, masyarakat pada umumnya ada yang bilang mengatakan itu sangat sakit ya. Sebetulnya tidak, itu prosedur di mana kita memasukkan suatu alat endoskopi. Alat endoskopi itu sebetulnya terbuat dari karet ya, karet elastis di mana ujungnya itu kita ada kamera video, sehingga dengan demikian kita bisa jelas melihat saluran cerna kita, dalam hal ini lambungnya, mulai dari mulut turun ke esofagus, yang kita katakan esofagus, terus kemudian ke lambung, sampai akhirnya kita bisa melihat usus 12 jari. Jadi dengan pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas ini, tentu kita jadi lebih jelas lagi permasalahan apa yang dihadapi pasien kita itu. Ya, sebetulnya persiapannya sederhana, tidak banyak harus pemeriksaan laboratorium ini itu ya, walaupun memang tergantung kasus-kasusnya. Tetapi pada umumnya tidak banyak persiapan yang memerlukan pemeriksaan laboratorium, cukup pasien puasa selama 6 atau sampai 8 jam, itu cukup. Gaya hidupnya ini di sini secara umum ya. Jadi makan minum yang baik, yang teratur, istirahat yang cukup. Tentu kita juga harus menghindari minuman seperti beralkohol yang berlebihan, itu juga tidak baik untuk kesehatan lambung kita. Hindari juga pemakaian obat-obatan yang tidak tepat ya, tidak tepat, karena banyak sekali gangguan di lambung tersebut itu salah satu penyebabnya karena efek samping dari obat.
Jadi saran saya, kita juga harus berhati-hati apabila kita mengkonsumsi obat, baik itu obat dijual bebas maupun yang sempat diberikan dari dokter.